Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, sekarang kita akan masuk sesi kedua untuk materi ini ya, biomedik dasar di perkuliahan yang saya hari ini, tapi ini sudah siang ya. Tadi selamat pagi, sekarang selamat siang, yaitu di fungsi sistem limfatik dan kekebalan tubuh. Nah, kalau tadi kita di video pertama kita sudah membahas tentang beberapa fungsi sistem limfatik. Nah, sekarang seperti yang tadi kita bahas bahwa sistem limfatik tadi itu adalah pembentuknya plus ininya apa jalannya, wadahnya. Nah, sekarang kita akan membahas isinya, yaitu di kekebalan tubuh. Oke, saya lanjutkan. Mohon diperhatikan dan mohon kesabaran dan ketabahannya. Mungkin ini juga cobaan karena materi ini akan terdiri dari 3 slide dan cukup banyak. Nah, maka dari itu perlu jenengan tabahkan hatinya, ya. Jadi, oke. Yang pertama, nah, yang pertama di sini kita akan membahas isinya dari sistem limfatik tadi. Ya, walaupun semuanya nggak masuk di sistem, nggak berada di saluran ini, bisa keluar dari itu bisa dibutuhkan, tetapi tentu yang isinya dari tadi kan banyak nanti saling berhubungan. Oke, jadi imunologi. Apa sih imunologi ini ya? Imunologi adalah ini ya. Jadi imunologi, sebelum kita membahas imunologi, kita harus tahu bahwa tentang sel-sel darah ya. Jadi sel darah ini terdiri dari beberapa ya, dari eritrosit, trombosit, platelet tadi ya, leukosit sel darah putih, dan juga tadi ada ini ya, ada pencairnya yaitu di plasma darah. Nah, eritrosit sel darah merah nanti akan dibahas sendiri ya. Terus dia berbentuk cakram ya, dia yang bertugas mengantarkan nutrisi dan mengikat oksigen dan membawanya ke sel-sel target. Trombosit dia berfungsi sebagai pembekuan darah. Dalam proses pembekuan darah dia sangat penting ya. Jadi kalau ada luka atau pembuluh darah atau jaringan yang sobek, dia akan langsung berlari gitu ya. Ini ada animenya ya, ada animenya ya kalau jenengan mau, tapi nggak saya masukkan di sini. Kenapa? Kalau saya pakai anime dari YouTube, saya harus memasukkan copyright-nya aja. Itu kadang membuat saya males. Nah, mending nanti saya kirim jenengan videonya, jenengan lihat sendiri ya, trombosit. Paling nggak di situ jenengan bisa melihat gambarannya proses pembekuan darah secara menyenangkan ya. Oke. Terus kemudian leukosit. Nah, yang akan kita bahas dalam sistem imun di sini adalah leukosit atau sel darah putih. Bukan warnanya putih ya, seperti nanah atau pus itu bukan, tapi memang dia dikatakan sel darah putih bukan warnanya karena putih gitu, enggak, seperti nanah itu enggak ya. Kalau eritrosit warnanya merah, trombosit ini warna jernih juga, tapi bukan berarti dia sel darah putih ya. Kalau sel darah putih ini ada yang putih memang, tapi enggak semua warnanya putih gitu, karena memang penyebutannya sel darah putih. Sel darah putih ini terdiri dari granulosit dan agranulosit. Apa yang dimaksud granulosit? Granulosit itu berarti bergranul-granul. Ada granulanya, ada bulet-buletannya, ada inti selnya, nah seperti itu. Sedangkan agranulosit ini tidak ada inti selnya, jadi dia seperti amuba gitu modelnya, tapi dia bukan amuba. Jadi kalau dia menemukan target, dia akan langsung menyelingkupi atau menyelimuti targetnya untuk dimakan. Intinya mudah seperti itu. Nah, granulosit yang terdiri dari sel-sel granulosit itu ada neutrofil, eosinofil, basofil. Nah, yang paling banyak di granulosit adalah neutrofil. Nah, untuk agranulosit itu ada limfosit dan monosit. Nah, yang paling gede di antara semua ini yang granulosit dan agranulosit adalah monosit, tapi yang jumlahnya paling sedikit. Nah, limfosit ini paling banyak di antara granulosit.
Jadi diingat, sel darah putih itu terdiri dari 2, granulosit dan agranulosit, yang terdiri dari granulosit itu neutrofil, eosinofil, basofil. Sedangkan agranulosit itu limfosit dan monosit. Nah, ini ya. Jadi ini gambarannya ya. Gambarannya di sini ada platelet. Platelet ini bentuknya seperti ini ya. Tidak seimut yang di kartun itu ya. Jadi dia fungsinya dia untuk kalau ada jaringan atau sel yang rusak itu bisa sebagai jaringan, terutama dia langsung untuk memblok supaya pembuluh darah bakteri dari luar, pembuluh darahnya tidak terbuka secara bisa cepat tertutup, terus kemudian bakteri dan banyak-banyak virus, jamur dari luar tidak masuk ke dalam tubuh ya. Nah, eosinofil itu ya, kemudian ada red blood cell, itu jenengan lihat yang merah-merah itu bentuknya seperti cakram. Nah, itu polimorfonuklear atau leukosit atau neutrofilnya seperti itu. Nah, ya, ada basofil, platelet. Nah, kita bahas limfosit. Tadi kalau ada limfosit itu dari bentuknya, dari granulnya dibagi menjadi 2, granulosit dan agranulosit. Nah, kita lanjutkan pada leukosit, itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang ada dibagi menjadi limfosit. Nah, limfosit itu ada 2, sel T dan sel B. Nah, apa yang membedakan sel T dan sel B nanti kita akan bahas di situ ya. Nah, sebelum kita mengenal masuk ke situ, paling tidak jenengan tahu tentang ini ya. Ada sel ini, sel-sel darah, dia eritrosit, trombosit, leukosit. Nah, kita bahas kembali tentang imunitas. Imunitas merupakan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis dari luar. Ya, otomatis pengaruh biologis ini akan menyebabkan stresor pada sel yang meningkat, yang dapat mengaktifkan sistem stresor las maupun yang lokal maupun yang general gasnya ya. Nah, ini sistem imun yaitu gabungan dari beberapa sel. Jadi ini ada hasil kolaborasi. Kalau sistem, yang namanya sistem itu bukan hanya dari satu produk ya, biasanya karena namanya sistem itu biasanya kolaborasi ya, kolaborasi dari gabungan sel, molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap penyakit atau stresor. Belum tentu penyakit, karena nggak semua stresor itu menyebabkan penyakit, tetapi dapat menyebabkan gangguan koordinasi, walaupun itu belum tentu menjadi suatu penyakit. Itu ya. Nah, respon imun, nah apa yang dimaksud respon imun? Yaitu reaksi-reaksi yang koordinasi sel-sel, molekul-molekul terhadap mikroba maupun bahan lainnya. Jadi yang disebut imunitas itu ada mekanismenya, sistem imun adalah pasukannya, responnya adalah ya responnya, maksudnya respon dari beberapa pasukan tadi. Oke, saya lanjutkan. Antigen, nah antigen ini benda asing yang dapat masuk dan merangsang antibodi. Antigen ini macam-macam nanti ya. Nah, dari antigen timbullah antibodi. Jadi setiap benda asing yang masuk, kita yang di tubuh kita, sel kita akan mengenali dari bentuk ikatan susunan protein yang ada di kulit selnya. Ya, dari kulit selnya itu kulit sel apa saja itu akan dikenali oleh antigen tubuh kita. Antigennya dia akan jadi dia akan ada benda masuk. Nah, itu kita mengenali, kenal ini loh virus influenza, ini loh virus tipoid, ini loh virus apa, ini loh bakteri apa, itu dari protein yang menyusun ini kulit sel protein bakteri, jamur maupun virus tadi. Nah, setelah tadi itu dikenali, ternyata dia tubuh kita memberikan respon, oh ini benda asing yang akan merangsang membuat tubuh kita terganggu, maka tubuh kita akan membentuk antibody, tipe ya, bukan antibody tapi antibody. Nah, antibody sendiri ada protein globulin yang terbentuk akibat adanya antigen yang masuk.
Jadi prosesnya ketika ada benda asing yang masuk bisa berupa jamur, virus, bakteri, ya tubuh kita akan langsung mengenali, langsung di screening. Oh, ini bakteri flu. Nah, dari mana kita tahu? Nah, dari ini protein yang ada di kulit sel bakteri virus flu tadi, mamanya. Nah, habis itu kita akan membentuk antigen, ya, untuk menerjemahkan agar tubuh kita paham itu bakteri flu. Nah, virus flu. Nah, setelah tubuh kita menerjemahkan, jadi antigen ini untuk menerjemahkan si proteinnya yang ada di kulitnya virus influenza tadi. Nah, setelah itu karena tubuh kita merasa itu adalah ancaman, tubuh kita akan membentuk antibodi tertentu tergantung antigennya virus yang masuk tadi. Jadi bisa saja ada beberapa virus sama-sama virus influenza, tetapi beda strain-nya. Nah, itu akan beda antigen yang dihasilkan, yang akan antibodi yang dihasilkan juga akan beda. Walaupun sama-sama virus flu-nya. Walaupun flu-nya sama, umpama COVID, umpama ini yang lagi tren ya, bukan tren, kita dalam kondisi new normal sekarang ya, sudah kebacut trennya ini ya. Jadi virus COVID itu ada beberapa strain ya, tapi virus COVID itu susah membuat antibodinya. Jangan dah SARS aja ya, SARS. SARS H5N1 lah itu ada beberapa strain-nya ya. Kalau COVID belum ada, tubuh kita susah untuk membentuk antibodinya. Oke, jadi nggak saya bahas. Oke, skip ya. Jadi langsung H5N1. Nah, H5N1. Nah, itu walaupun sama-sama H5N1-nya, itu ada beberapa strain-nya. Nah, setiap strain itu mempunyai ikatan protein yang beda-beda di kulitnya. Maka dari itu antigen tubuh kita mengenali itu juga beda-beda. Antibodi yang diberikan juga beda-beda. Jadi nggak dikebiah oh ini H5N1, wes kabeh antibodinya sama, enggak. Jadi disesuaikan dengan ininya ikatan protein yang dikenali melalui kulit strain H5N1-nya masing-masing gitu ya. Terus ini imunogen yaitu sama dengan antigen, jadi zat asing yang masuk yang merangsang sistem imun. Nah, imunogenitas yaitu derajat keimunogenan suatu zat. Ya. Zat asing ini belum tentu virus, protein ya. Bisa saja dia protein-protein yang mempunyai susunan yang sangat kompleks sehingga tubuh kita tidak nyaman ketika menerima. Contohnya gampangnya, tahu wol itu kan dari biri-biri atau bisa dari domba. Nah itu kan dia hasil produk dari ini apa namanya? Yaitu domba ya. Nah, jadi dia dari situ. Nah ada beberapa orang yang bersentuhan dengan barang-barang wol saja dia akan langsung gatal seluruh tubuh. Nah, itu akibat adanya aktivasi dari antibodi gitu ya. Terus kemudian biasanya yang benda asing yang dianggap asing ini yang mempunyai susunan protein lebih kompleks. Contohnya makanan-makanan tinggi protein. Jangankan dari hewani, dari nabati saja, kacang. Ada beberapa orang yang alergi kacang, alergi keju. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga bukan asam urat ya, memang alergi. Jadi kalau asam urat kan karena purinnya ini enggak, memang dari susunan proteinnya seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian imunogenitas yaitu derajat keimunogenan suatu zat. Komplement yaitu protein yang ada di tubuh normal, tubuh pasiennya atau tubuh manusia. Ya, oke. Nah, epitop yaitu determinan antigen, bagian dari antibodi yang bereaksi dengan antigen itu adalah epitop. Valens yaitu bukan via valens ya, valens jumlah epitop dalam satu molekul antigen. Adjuvans itu zat yang bukan antigen, tapi jika diberikan bersama antigen bisa meningkatkan respon imun. Nah, signal yaitu antigen, HLA, HLA, dan molekul kostimulator. Imunologi toleran yaitu tidak ada respon terhadap sel T. Nah, ini yang sekarang lagi dianu, apakah si COVID itu mempunyai
logi toleran, jadi sel kita tidak bisa mendeteksi, tidak bisa mengenali beda-beda dengan H5N1. Tubuh kita sudah bisa mengenali, ini H5N1 strain ini langsung dibaca kayak screening, ini susunya ini berarti nanti antigen yang akan saya masukkan adalah yang seperti ini. Nah, itu sudah bisa di screening oleh tubuh kita. Oke. Komponen utama imun, nah ini yang harus jenengan mau tidak mau harus hafal, karena ini nanti akan berhubungan dengan pekerjaan kita, terutama pada infeksi, luka, dan sebagainya macamnya. Ini harus benar-benar di luar kepala dan bisa dipanggil lagi, bukan di luar kepala, terus kalau manggil masih pakai GPS, cari Gojek, enggak. Jadi harus benar-benar hafal. Ya. Ini ada sel B, itu komponen utama imun, ada sel T, ya. Ini kalau sel B itu ada di permukaan, ada komponen IgG, terus kemudian kalau sel T berasal dari yang sama dengan sel B, tapi berkembang di tempat yang berbeda. Jadi semuanya intinya kalau sel darah itu sebetulnya ininya sama, stem cell-nya itu sama, tapi dia mengalami perkembangan yang berbeda. Nanti kan jenengan kalau di hematologi akan belajar itu, ya. Jadi semua sel darah, nggak mau peduli platelet, terus kemudian plasma, terus kemudian eritrosit sampai sel darah leukosit itu dari satu stem cell. Oke. Nah, dia berasal dari yang sama, terus kemudian berasal dari sumsum tulang, tapi naturalisasinya di timus. Mana sih? Ya, ini ya. Di timus tadi ingat ya, timus ada di mana ya? Jadi dia termasuk di dalam nodul-nodul atau di kelenjar getah bening. Jadi berasalnya, jadi kalau ini eritrosit itu dia dari layar oek, ya. Kemudian besar. Nah, baru dia sudah dewasa, baru dirilis keluar tulang. Ya. Beda dengan sel T. Ini dia lahirnya juga di sumsum tulang. Tetapi ketika dia beranjak remaja, dia akan dibawa ke timus. Sampai di timus dia dimaturasi, baru di-upload, baru turun gunung. Mudahnya seperti itu. Oke. Nah, membentuk interkulin dan sitokinin, ya. Ini yang berhubungan dengan radang nanti, oke. Kemudian tidak bisa mengenal antigen secara langsung. Nah, ini adalah gebiah-uyah. Pokoknya kayak aneh, hancurkan gitu ya. Jadi dia nggak tahu ternyata yang dia lawan itu adalah prajuritnya sendiri, nggak peduli. Pokoknya bukan sesuatu yang sesuai dengan sel di situ, ya udah hancurkan, walaupun dia nggak peduli, itu juga sel imun yang akan membantu dia nggak tahu. Jadi dia adalah belum spesifik intinya, ya. Nah ini ya yang saya katakan tadi, semua sel darah itu biasanya adalah berasal dari satu stem cell, ya. Terus nanti dia akan berubah menjadi dua, dari limfoid menjadi, ada yang menjadi melanoid, ya, itu ya. Kalau yang melanoid itu akan menjadi neutrofil, eosinofil. Nah, ini non spesifik ya, yang melanoid ini biasanya dia melawan non spesifik, beda dengan yang di limfoid. Yang di limfoid dia akan mengenali benda asing itu secara spesifik sehingga dia membentuk pasukannya dengan spesifik. Ya. Jadi siapa yang harus begitu ada masalah yang masuk tes, mudahnya masuk ya. Oh ini yang masuk apa ya? Hoak. Nah, udah cukup si hansip aja yang melawan. Nah itu di sel-sel yang diproduksi oleh limfoid ini ya, human lymphoid progenitor ini ya. Nah, ini seperti itu. Oh, ini yang ternyata ini teroris. Oh, berarti yang harus turun adalah Densus. Nah, itu yang di sini yang kerja. Nah, tapi kalau di sini yang melanoid progenitor ini wis pokoknya baikku apa namanya virus, bakteri, wis emboiku teroris, apa yang lawan hansip aja. Itu yang di melanoid. Sedangkan yang bedanya yang di sebelah tadi, yang di limfoid, ya itu langsung dispesifikkan. Oh ini tukang hoak, udah panggil hansip aja, nggak usah langsung
panggil detasemen 88 enggak usah gitu ya. Terus ini ini pelanggaran ini yang masuk adalah teroris. Oh berarti yang harus masuk harus militer, harus tentara. Nah, itu yang kerja ada di Limpoid. Kalau yang di Milino itu seopo ae Mas ono teroris pokoknya bodoh nekat yang keluar adalah hansip, gampangnya seperti itu. Terus nanti Bu kalau hansipnya kalah gimana? Nah itu nanti pada sistem selanjutnya maka tim-tim dari Limpoid akan dikerahkan untuk membantu. Prosesnya seperti itu. Kalau jenengan ingin lebih tahu, nanti akan saya kasih link video animasinya ya, animasinya tapi berupa memang manga gitu ya, lucu animasi ya. Nah kalau nggak suka ya nggak apa-apa, cuma di situ benar-benar lebih spesifik. Jadi NK cell tuh ada jenisnya macam-macam tuh ada ya. Jadi nggak sesimpel ini ya dan membuat pusing. Tapi di atasnya tuh ada keterangannya kok. Jadi kalau jenengan benar-benar tertarik dan suka animasi, itu bagus sekali. Sampai NK cell B, glut apa itu ada keterangannya ya, dan itu dianimasikan menjadi bentuk-bentuk yang berbeda. Bentuknya ya kartun sih memang. Ya baik, saya lanjutkan. Nggak penting ya. Nah, ini ya ada sel fagosit ya, yang utama itu makrofag. Dia profesional, dia di tahap perkembangan ada, hanya pada imatur saja. Bila matur dia mengalami apoptosis dan profesional ya. Makrofag, nah ini ya, ini pokoknya ada benda asing, dia akan langsung seret, melingkupi, menyelimuti, terus memakan dinding selnya dan dimakannya. Itu. Baik, saya lanjutkan pada fase respon imun. Nah, fase respon imun ada 3 ya. Fase pengenalan, ini ya, jadi ada benda asing masuk, kemudian dikenali melalui protein yang ada di kulit sel benda asingnya tadi, virus, bakteri, jamur, macam-macamnya. Kemudian tahap aktivasi, setelah dia tahu, oh arek iki jenisnya ini, spesiesnya ini lengkap, dia akan langsung membentuk antibodi yang sesuai dengan karakteristik si musuhnya tadi. Ya. Setelah dia sudah membentuk, dia aktivasi. Jadi yang dia hancurkan hanya musuhnya itu tok. Umpama musuhnya ada gangguan, ada perbedaan struktur proteinnya dikit aja dicuekin. Jadi bagaimana Bu yang dicuekin tadi? Nanti akan ada antigen lain yang akan mengatasi. Jadi kalau dia jadi digatokno gitu loh. Gatukno. Kali ini musuhnya ini musuhnya ini musuhnya ini. Kalau dia nggak sesuai dengan antigen yang ada, dia akan dicuekin. Tapi nanti akan ada antibodi yang lain yang akan melawannya selanjutnya. Seperti itu. Ya. Kemudian aktivasi. Nah ini ya. Kemudian fase efektor. Nah ini eliminasi dari antigen yang masuk. Nah ini ya. Jadi setiap setiap fase itu akan beda-beda, eksekusinya beda-beda. Ada yang pakai makrofag itu berperan bila terjadi kematian sel, jadi bagian bersih-bersih. Kalau ada sel-sel mati, walaupun sel itu sel tubuh atau selnya bakteri, itu biasanya akan dimakan sama makrofag, proteinnya akan diambil, yang tidak berguna akan dibuang, dihancurkan, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Ya. Sel T ini berperan membentuk sikotokinin dan interkulin ya. Sel B produksi antibodi. Nah, NK, nah ini khusus pada sel yang terinfeksi virus dan tumor. Jadi nanti kalau jenengan ada di animasi, nah sel-sel ini ya, NK sel ini natural killer, ini yang paling kejam. Jadi dia nggak peduli apapun, pokoknya kamu musuh saya hancurkan. Ya, nanti ada sendiri untuk menghentikan. Jadi dia karena saking brutalnya, dia nggak bisa berhenti dengan begitu saja. Nanti ada sel lain yang akan menghentikan. Oh, cukup. Wes mari Pak Rijiki, kamu pulang aja, kembali ke tempat kamu. Nah itu ada. Jadi memang prosesnya seperti itu. Apakah mungkin Bu natural killer itu nggak ada yang menghentikan? Bisa saja. Kalau umpama nanti ada masalah dengan imunologi, jadi natural killer itu akan berkembang pesat, akhirnya merusak sel yang lain. Sehat maksudnya. Nah, ini klasifikasi respon imun ya. Ini respon imun non spesifik ya, tadi ya, wes gak peduli bah teroris, bah maleng PT,
bah apa, mbuh copet, mbuh tukang hoak atau tukang tipu atau yang seperti apa, yang menghadapi cuma satu, hansip tok. Nah, ini yang termasuk dalam sel-sel yang hansip yang bagian pokoknya ono masalah langsung teko Pak RT ini ya, pegawai Pak RT ini ono masalah apa ya, teko tukaran, teko apa ya, ini pegawai Pak RT. Nah, ini ya respon imunnya bawaan alamiah biasanya bisa diberikan dari antara ibu ke janinnya bisa ya, bekerja dengan segera paling cepat. Nah, contohnya gampangnya ini adalah sel-selnya Pak RT, gampangnya seperti itu ya. Lek ono wong tukaran dhisik paling teko dhisik iku. Kalau ono rame-rame mbuh iku ternyata ada pemboman apa seperti apa, pokoknya Pak RT datang duluan. Ini termasuk respon imun non spesifik. Ini adalah selnya Pak RT. Ini ya. Molekulnya komplement ya, molekul pengenal di permukaan semua ada secara alamiah ya. Jadi kayak botol jamu ya, semua loro ono wis loro po encok, pegelinu semua ada ya. Terus kemudian punya banyak reseptor pengenal, jadi ya gebiah-uyah ya tadi. Ini adalah respon imunnya Pak RT. Mengenal kompleks karbohidrat ya, bukan hanya protein. Tadi kan saya katakan protein, tapi dia dengan mengenal kompleks karbohidrat, bukan kompleks protein saja. Sifat resistensinya tetap, tidak meningkat oleh infeksi ulang. Ya. Respon terhadap zat asing dapat terjadi walaupun belum pernah terpapar zat tersebut. Nah ini ya, selnya, nah ini ya termasuk sel fagositosisnya, sel-sel Pak RT, opo di ayahi, ya maksudnya langsung diatasi ya, nggak peduli dia berbahaya untuk dirinya atau enggak. Ini ada makrofag, dendritik, neutrofil dan monosit. Ini adalah sel-sel yang maju paling depan, nggak peduli apa saja langsung gempur ya. Ini masih. Nah ini apakah perlu Bu? Apakah itu? Nah itu perlu untuk penanganan awal supaya infeksinya tidak segera menyebar sebelum sel-sel yang spesifik datang untuk memberikan penanganan yang lebih baik. Tapi ini bagian awal-awal ini harus maju duluan. Lek ngenteni si sel-sel yang spesifik memahami dulu, waduh ya salah ajur kutone ya. Nah seperti itu. Respon spesifik, nah tadi kalau yang non spesifik, gampangannya adalah selnya Pak RT sembarang kali dikebiahi, Pak Hansip juga. Ya. Ini respon yang spesifik. Nah ini baru disesuaikan dengan stresor atau bakteri atau virus yang masuk. Ya. Ini respon imun bisa didapat dari ibunya juga, bayi juga bisa. Terus respon timbul terhadap antigen tertentu, tubuh pernah terpapar, ya. Terus kemudian perlu waktu untuk aktivasi. Nah inilah kenapa kita perlu sel imunologi cap Pak RT. Karena untuk spesifik yang lebih bagus, dia perlu waktu. Nah, dengan menunggu waktu itu kita nggak tahu si virus, bakteri, atau itu semakin menyebar. Nah, maka dari itu Pak RT lah yang merelakan dirinya sebagai benteng awal. Terima kasih untuk Pak RT. Ya. Terus kemudian resistensi meningkat oleh infeksi ulang. Nah, jadi kalau umpama dia semakin, semakin sering berkenaan dengan stresor itu, dia akan semakin kebal. Jadi pernah ada, kalau zaman orang dulu ya, ini juga ada benarnya juga. Kalau kita mempunyai alergi terhadap, contohnya makanan seafood saja. Seafood kan enak ya, jadi jangan dialergi, yang merasa alergi ya, saya turut prihatin ya. Nah, kalau punya alergi, cobalah makan sedikit demi sedikit. Nah, ini maksudnya adalah untuk meresistensi respon imun spesifik supaya diharapkan ya bukan langsung makan setiap hari langsung satu paket, makan dikit saja dulu. Pertama udang ekornya doang, kemudiannya kepalanya doang, nanti sampai dia membentuk suatu resistensi. Ini adalah yang dimaksud orang-orang zaman dulu ini untuk membentuk respon spesifik ini gitu. Oke.
Nah, terus kemudian mampu mengenali kembali antigen yang pernah dijumpai. Jadi dia memiliki memori. Jadi mau ketemu mantan, mantan kamu masih hidup, masih bisa gitu ya. Tapi kalau yang tadi dia nggak bisa mengenali. Jadi sekali udah buang ya udah nggak ada. Nanti kamu datang lagi ya, kamu siapa? Itu yang respon non spesifik. Tapi kalau yang spesifik, apa kabar? Masih bisa nyopos seperti itu ya. Seperti itu. Adanya seleksi klonal dan diversitas yang sangat besar. Oke, reseptor yang berkembang adalah reseptor yang sudah tersensitasi, jadi sudah benar-benar mengenal musuhnya, gak kebiah wirah mono-mono nangkep maling PT nggawa Densus 88, gak penting banget. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah disesuaikan dengan sel targetnya. Dari mana kenalnya? Dari kompleks proteinnya. Beda dengan yang sel Pak RT tadi, dia kompleks protein. Oke, kompleks karbohidrat bisa. Gitu. Ya. Ini hanya mengenal peptid kecil yang diprestasikan oleh sel aksesori. Terus kemudian molekul sirkulasinya berupa antibodi, dan itu setiap sel spesifik. Jadi setiap sel targetnya musuhnya itu beda yang nangani. Contohnya sel limfosit. Nah, ini sangat tadi ya, dari gambarnya awal sudah bisa jenengan lihat. Nah, ini ya. Tadi saya bahas bahwa sel yang limfosit itu dia kerjanya lambat tapi lebih lambat tapi cepat sasaran, tepat sasaran. Oleh bagian teroris ya udah masukin Densus 88. Kalau umpama bagian yang berhubungan dengan apa ya, kudeta gampangnya seperti itu, yang mudahnya ya udah panggil mitra ABRI. Terus kalau umpama maling pita aja, sip aja cukup lah gitu ya. Ini punyanya limfosit. Jadi dia bisa mengcluster sesuai dengan kebutuhan. Beda dengan sel yang dihasilkan oleh myeloid. Nah, ini ya, myeloid. Nah, ini ya. Dia pekerjaannya cepat, tapi gerusak-gerusuk, budal. Apa manfaatnya? Untuk memblok supaya bakteri protein, karena untuk mengaktifkan limfoid ini butuh waktu. Karena dia akan harus kenal dulu, iki apa ya? Ini maling PT temenan apa maling PT atau teroris yang menyamar sebagai maling PT. Nah, itu harus benar-benar dikenali. Nah, maka dari itu dikatakan ini yang produknya myeloid ini bukan spesifik, sedangkan yang limfoid ini spesifik. Bisa dipahami di sini ya? Oke. Ini sudah tadi. Nah, respon spesifik. Kita lanjutkan pada imunitas bawaan. Nah, ini ya, imunitas bawaan ya, ada beberapa nanti imunitas bawaan. Nah, ini ada, jadi imunitas ada dua, bawaan dan didapat. Nah, ini yang bawaan ya. Bawaan itu sudah ciptaan pabrik, gampangnya gitu. Jadi sudah disetting, kayak HP itu sudah disetting dari pabriknya. Ya, jadi sudah bisa dibawanya. Contohnya aplikasi itu perlu nggak perlu itu nggak bisa dihilangi, gampangnya seperti itu ya. Tapi kalau ini semua ya diperlukan ya, karena dia semua yang diciptakan dalam tubuh kita itu semua mempunyai manfaat, yang kadang kita nggak tahu ya. Tuh. Imunitas bawaan ya terdiri dari 3, ada barier anatomi, barier humoral, sama barier seluler. Oke. Kita pertama adalah barier anatomi, faktor mekanis, kemis, dan biologis. Nah, salah contohnya apa, Bu? Batuk. Ya, jadi batuk itu harus jenengan syukuri, bersin. Kenapa kalau kita bersin kita harus bilang alhamdulillah, kemudian yang mendengarkan ya mukawah. Nah, itu ya. Karena ketika kita melakukan bersin, nah itu 1 detik semua sel dalam tubuh kita itu dibuat sudon. 1 detik, habis itu bangun lagi, jadi nggak sampai pingsan, amplop gitu ya. Nah disitulah fungsi untuk bahwa ada benda asing yang akan masuk ke tubuh kita, sehingga secara otomatis tubuh kita akan menolak, termasuk diare, batuk, flu, bersin maksud saya, bersin. Nah itu adalah salah satu mekanisme tubuh ya biologis untuk
melawan benda asing yang akan masuk ke tubuh kita yang diduga akan mengganggu sistem koordinasi tubuh kita. Itu ya. Yang humoral ada komplement, koagulasi, laktoferin, transferin, interferon, lisosim, interkulin. Sedangkan yang barier seluler ada tadi nekrofil, makrofag, sel NK, ada eosinofil. Nah, ini ya contohnya barier anatomi ya. Jaringan epitel kulit ya sangat impermeable ya. Terus kemudian gerakan silia waktu batuk bersin ya. Air mata, jadi umpama kita ada benda aneh gitu kena kimia, umpama sabun masuk aja. Kemudian ini ya, apa namanya? Sampo masuk ke mata saja. Walaupun tulisannya tidak pedih di mata, ini pengalaman anak saya. Dia merasa dibohongikan karena iklannya katanya tidak pedih di mata, tetapi ternyata dia pedih di mata. Nah, kita nggak bisa mengatakan itu iklannya bohong, karena kita tahu sendiri setiap orang respon imunnya beda. Mungkin bagi orang lain dia tidak pedih di mata, tapi bagi tubuh si anak saya, contohnya dari anak saya, dia tidak mau menerima karena dianggap itu terlalu iritan bagi tubuhnya. Akhirnya dia mengeluarkan air mata. Jadi sebetulnya air mata itu adalah respon tubuh kita untuk menghalangi stres atau menghalangi sesuatu yang membuat kita stres ya. Saliva ya, saliva, air liur ya. Terus urin. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian mukus itu adalah ini lapisan-lapisan mukus peristaltik saluran cerna. Jadi kadang-kadang kalau kita diare, oke. Kalau kita merasa diare, jangan minum diare satu kali langsung dikasih obat penghenti. Siapa tahu di hari itu ada proses tubuh kita untuk membuang makanan yang iritasi bagi usus kita. Jadi kalau umpama diare biarkanlah sampai 3 kali. Kalau 3 kali dia tidak berhenti, barulah jenengan minum anti diare ya. Tapi kalau sebelum itu biarkan tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu yang dianggap berbahaya bagi tubuh kita. Oke, itu. Faktor biologis ini flora normal ya. Flora normal ini di mana-mana ada ya. Kulit itu ada flora normalnya ya, ada bakteri ya, ada. Nah, kalau umpama jenengan lihat di PA kulit ya, patologi anatomi kulit itu mengandung untuk menjaga tingkat keasamannya juga ada bakterinya. Ya, tapi kalau bakterinya itu jumlahnya berlebih, itu juga akan berbahaya bagi kulit. Lek kurang juga berbahaya karena kulit bisa diinvasi oleh makhluk hidup lain yang beresiko merusak susunan sel-sel kulit. Nah, sama flora normal ini ada di mana-mana. Di usus ada E. coli ya, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, ya bakteri sehat ini akan menyebabkan diare. Kalau kurang, dia juga akan berbahaya karena dia tidak bisa membantu proses pembusukan. Di vagina, kalau perempuan, kalau laki-laki, orifisium uretranya sampai ureternya itu dia steril, sedangkan di vagina itu bersih, bukan steril. Nah, supaya dia aman, karena dia bersih, bukan steril, dia aman dari jamur dan sebagainya macam, maka ada flora normalnya yang membuat area mukosanya vagina perempuan itu bersifat lebih, nah seperti itu, sehingga dia tidak mudah dimasuki bakteri, jamur dan sebagainya. Faktor kemis, sekresi lambung ya, terus kemudian sekresi vagina sama keringat. Enzim-enzim persenjataan protein ya, sebum. Nah, terus kemudian lisosim, spermid sama zinc ya, sama surfaktan. Nah, ini faktor-faktor kemis. Ini barier humoral, kalau tadi barier anatomi ya. Ini humoral, ini silakan bisa jenengan baca di sini ya. Ada sistem komplement, kemudian ada sistem koagulasi, laktoferin, transferin ya. Kemudian interferon, lisosim, interkulin. Nah, interkulin ini yang memicu demam bila kita mengalami infeksi. Oke, di situ. Saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah prosesnya. Jadi animasi prosesnya seperti ini. Sebentar, oke.
Ya, ini ya. Jadi ini tisu geometris kerusakan. Ini begitu, kan ada sobek nih. Nggak tahu ini kesobeknya kena apa ya. Nah, kemudian begitu sobek, ada bakteri masuk. Kita ingat bahwa kulit itu adalah barrier primer dalam tubuh kita, barrier primer. Lek kulitnya sobek, nah ini yang terjadi begitu sobek. Kok cepet Bu bakteri ada di situ kan? Udara nggak ingat. Di kulit kita itu ada bakteri yang ada yang lagi jogging santai, nunggu suwek mlebu jero. Kenapa kok dia suka ke dalam? Karena di dalam itu banyak protein, Pak. Jadi bakteri itu otomatis dia akan pergi ke tempat yang ada proteinnya. Protein yang dia sukai. Otomatis kalau begitu solek, ya sobek. Darah itu sudah banyak proteinnya. Bakteri akan jalan ke tempat sobekan sekali ya. Nah, terus kemudian bakteri akan masuk. Nah, ini ya. Kemudian secara otomatis Pak Hansip tadi nggak peduli dia bakteri apa. Karena dia merasa, benda asing, langsung gue bentung sama Pak RT. Larilah dia ke sini, ke bakteri. Ya. Nah, langsung lari. Jadi, ini semua sel-sel dari limfosit tadi ya, maupun sel-sel dari granulosit A, granulosit itu sebetulnya dia standby. Jadi kayak ini ya, dia selalu patroli di pembuluh darah dan di kelenjar getah bening. Jadi dia selalu jalan dikit-dikit jualan terus. Terlepas dia ada dibutuhkan atau tidak, dia tetap jalan. Dan ketika dia ada dibutuhkan, dia akan langsung lari ke sana. Kurang, dia akan manggil teman-temannya. Ya, jadi dia akan langsung zet, gitu. Intinya langsung memblok daerah yang luka tadi. Maka dari itu kalau ada daerah luka kan biasanya bengkak. Nah, bengkak itu selain menunjukkan adanya infeksi, juga dia adalah mekanisme tubuh untuk menghalangi terjadinya penyebaran bakteri ke jaringan. Oke, seperti ini jalan dikit. Nah, itu ya. Langsung dia menyelubungi bakteri ini, ya. Nah, sedangkan bagaimana Bu? Nah, sambil menunggu pasukan yang lebih spesifik, dia tetap berusaha menghancurkan walaupun bondone pentungan, karena yang non spesifik kan tadi saya mengumpamakan seperti Pak RT atau ini ya, Hansip itu nggo pentungan tok ambek nggawa wis aja ngono ya, sama sambil menunggu keamanan yang lebih spesifik untuk bakteri itu datang. Jadi paling enggak dia dapat mengolor waktu lah supaya dia bakteri tidak tambah menyebar kemana, gitu ya. Ini barrier seluler ya. Ini ada natural killer dan eosinofil. Eosinofil ini biasanya kalau ada infeksi parasit, contohnya cacing, dia akan sangat tinggi jumlahnya di dalam. Ini neutrofil, ya bentuknya seperti ini, ya. Dia fagositosis terhadap organisme lalu menyembuhkannya di dalam sel. Ya. Ini makrofag, ya makrofag melakukan. Nah ini makrofag yang hijau, yang ungu itu makrofag, yang hijau-hijau itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur. Langsung diselingkupi, langsung dijupui, dibunguti, dimasukkan dalam tubuhnya, dimakan di situ, ya. Dengan secara ekstrakuler mendukung perbaikan sel, termasuk di dalamnya kalau ada sel-sel mati, kan kalau sel mati nggak dimakan, dia kan nggak bisa membentuk sel yang baru. Maka dari itu yang bagian makan dia. Ya. Nah, kalau dia sudah datang, makrofag sudah datang, dia akan bisa memicu atau memanggil respon imun yang lebih spesifik. Nah, ini kelasnya Pak RT ya. Pak RT teko, telepon polisi, wis beda lagi ceritanya. Ini ceritanya adalah kelasnya Pak RT. Nah, ini natural killer. Nah, ini ya. Mengaktifkan sel fagositosis non spesifik, dia kalau natural killer itu lebih suka membunuh virus dan sel tumor, ya. Bukan bagian dari respon radang. Jadi dia nggak membentuk respon radang, ya, beda dengan sel ini, ya. Sel ini adalah dia membentuk respon radang, sedangkan ini tidak, ya. Oke, saya lanjutkan. Imunitas yang didapat tadi, yang tidak didapat, ya. Imunitas yang didapat, nah ini salah satunya spesifik terhadap, jadi untuk mendapatkan imunitas ini harus dipaparkan dengan
protein dari virus, bakteri maupun jamur. Gampangnya apa, Bu? Untuk imunisasi dan vaksinasi. Nah, jadi dia harus, umpama kita ingin mendapatkan kekebalan terhadap ini kanker serviks. Polio kan sudah sering ya. Kanker serviks itu kan dari virus. Nah, itu disuntikkan virus CA cervix HPV 16 itu yang sudah dikosongi. Jadi cuma kapsnya saja, cuma apa? Ininya apa? Kulitnya aja, dalamnya harus digerowongi. Bagaimana gerowongi? Itu bukan pekerjaan kita, Rek, ya. Bagaimana pun gerowongi itu sudah dipikir. Pikirin ya. Itu digerowongi, ya. Jadi yang dikenali ada tadi kulitnya. Jadi nanti tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap HPV 16. Nah, kalau HPV 16 itu karena dia menyebabkan kanker serviks ya, Rek, ya. Jadi mau lanang-lanang ora usah ya. Sing divaksinasi cukup yang cewek-cewek aja, yang cowok nggak usah ngeyel. Saya juga mau, Bu. Nggak usah, unfaedah, larang ya. Jadi untuk contohnya itu, tapi kalau imunisasi dasar, hepatitis, polio, BCG, kemudian campak itu penting tuh ya, campak itu supaya nggak mudah dicampakkan ya. Kalau jenengan sering dicampakkan berarti jenengan perlu booster. Booster walaupun sudah tua, booster aja, Bu, tanya ke puskesmas. Saya mau imunisasi campak karena saya terlalu sering dicampakkan ya, itu. Enggak, skip ya. Biar ya. Imunitas seluler itu ya, ada limfosit T, ya, itu terbagi dari sel T killer, sel T helper, ya, sel T suppressor, sel T memory. Nah, imunitas humoral yang limfosit B itu ada sel plasma dan sel B memory. Itu punya fungsi masing-masing. Jadi ini yang didapat, ya, didapat ini dia harus ada sesuatu yang masuk dulu, baru dia dibuatkan penjaganya, ya. Jadi umpama ini butuh kampra, nggak pernah tahu kampra ya. Ini butuh ini umpama contohnya butuh brimob aja, nggak harus bawa TNI. Ini butuh ini aja apa? Polisi yang ini aja, nggak usah bawa apa ini butuh hansip aja atau butuh Pak RT aja. Disinilah nanti dari pengenal memori ini yang bisa menentukan. Nah, ini ya. Ini limfosit sel T, imunisasi seluler ada limfosit T, ini ya. Ini banyak, ada sel B dan sel T. Nah, ini yang lebih fokus nanti jenengan coba dilihat di sini ada di CD4. Nah, ini akan langsung saya sedikit menerangkan bahwa CD4 ini adalah bagian yang mengoprak-ngoprak sel imun lain untuk mengaktifkan imunitasnya. Jadi mau penyakit, ya. Ada bakteri, virus dan sebagainya tidak langsung diserang seperti ya tadi langsung diserang, tapi untuk membentuk imun yang spesifik itu kita butuh CD4. Jadi bagian ini bagiannya skining. Yang bagian budal itu polisinya. Yang bagian budal hasil aja deh. Yang bagian masuk brimobnya detasemen 88 ini yang bagiannya CD4. Nah, kalau CD4 nggak ada, gimana, Bu? Jenengan pernah dengar penyakit HIV? Nah, penyakit HIV/AIDS-nya ini adalah CD4-nya yang diserang. Jadi, walaupun sel-sel makrofagnya, limfositnya, yang lainnya bagus, tapi sebagian manajemen, ini yang berangkat satpam aja, ini yang berangkat hansip aja, dirusak, dicolek lah gampangnya. Ya, yang ekstrim kan dihancurkan atau dimatikan, jangan ya, dirusak lah. Dia nggak bisa berfungsi. Akhirnya walaupun dia banyak, masih punya monosit dan sebagainya, dia nggak bekerja. Jadi penyakit itu dianggap dia nggak bisa kenal penyakit itu karena yang bagian ngoprak-ngoprak itu nggak ada. Ya. Ini sel thymus ya, ini biasanya untuk pengenalan terhadap self ya, ini dikeluarkan thymus tadi ya kalau sel T ya. Jadi dia kecil, lahirnya oek-oek sampai remaja ada di sumsum tulang. Begitu dewasa dia diboyong ke thymus, digedekno di kono, difungsikan di sana, dilatih di sana untuk habis itu setelah dewasa turun gunung. Itu thymus, sel T. Nah, ini yang tadi yang imunitas seluler lainnya yaitu sel T killer, CD ini ya. CD mengeluarkan limfosit. Nah, ini ya.
CD4 tadi yang kita bahas ya, dia punyanya T helper ya. CD4 ini mengelola, mengarahkan respon imun tadi ya, sebagian kamu yang berangkat ini aja, yang berangkat ini aja. Nah, itu ya. Terus kemudian memicu neutrofil, memicu makrofag untuk menelan maupun merusak mikroba ya. Terus kemudian ada sel T suppressor ini ya, menghambat produksi T killer bila tidak dibutuhkan lagi. T killer itu sama struknya sama NK sel. Jadi dia pokoknya hancurkan, apapun hancurkan. Bisa saja dia merusak sel tubuh yang sehat. Akhirnya kita perlu CD ini ya, CD8 ini ya, untuk menyetop kerjanya. Cukup bang ya, sudah bang ya, cukup bro, cukup mulio. Saya aku recek. Itu kerjanya sel T killer, gitu ya. Nah, sel T memori seperti tadi, semua imun yang didapat itu biasanya mengenali dari men-scanning dulu protein kompleksnya. Dari sinilah dia akan bisa mengenal, oh, iki virus H5N1 strain ini. Oh ya, wis sudah dihancurkan kan. Nanti kalau dia datang lagi, bro ketemu lagi loh apa sambang ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kerjanya sel T memori. Dia masih bisa mengingat, oh iki sel iki kita utang iki wis. Wah, dadi wis wong wis nyawa, apa kabar wis diusir dhisik. Gampangnya sel T memori kerjanya. Oke, saya lanjutkan. Ini imunitas humoral ya, dari sel plasma ada antibodi, imunoglobulin bedanya ya. Jadi kalau seluler ada sel T ya. Ini imunitas seluler ada sel T, ada sel B. Nah, ini kalau humoral ini ada imunitas, ada IG ya, imunoglobulin. Kita mengenalnya sebagai humoral itu imunoglobulin ya. Ini imunoglobulin khusus yang dibentuk tubuh akibat masuknya benda asing. Ya. Di sini ada imunoglobulin, ada ini ya, antibodi ada 2 rantai. Ini prosesnya seperti ini ya. Imunitas humoral. Ini cara antibodi mengaktifkan antigen ada 3, netralisasi, opsonisasi, terus aktivitas komplement ya. Kemudian ini prosesnya ya. Nah, ini ada imunitas humoral. Ini paling banyak itu adalah IgG ya. IgM, IgA, IgD, IgA. IgA ini biasanya paket sama eosinofil kalau ada infeksi cacing atau parasit dalam tubuh pasien. Ini sangat tinggi, akan langsung melunjak ya. Ini imunoglobulin G, ya ini paling banyak terserap dalam serum, terus satu-satunya yang dapat menembus barrier plasenta. Ini ya, yang dapat ini, yang paling banyak, yang paling sedikit itu diingat-ingat. Biasanya ke ujian paling sering hobi mengeluarkan dosen, termasuk saya. Terima kasih. Nah, ini ya, ini dia bisa menembus barrier plasenta, berarti dia bisa dihibahkan dari ibu ke anaknya. Ya, ini IgM, ya. IgM ada yang pertama dibuat oleh fetus. Ini adalah imunoglobulin yang pertama ya, yang bisa dibuat oleh fetus. Ini imunoglobulin A. Ini ya, imunoglobulin A ini tidak mengikat komplement dan ini penting untuk imunitas lokal dan ini terbanyak pada sekresi air mata, saliva, kolostrum dan mukus. Maka dari itu ketika anak baru lahir sebaiknya kolostrumnya diberikan karena walaupun kuning seperti itu kalau orang-orang kampung, orang perifer, mohon maaf, itu kan katanya susu jolong yang putih, nah itu harus dibuang karena penyakit, enggak. Jadi imunoglobulin A sangat banyak di situ untuk membentuk kekebalan awal pada anak sebelum dia bisa membentuk kekebalan sendiri. Karena yang tadi paket adalah imunoglobulin G dan yang diproduksi awal adalah imunoglobulin M. Jadi yang lainnya kayaknya masih belum bisa dibentuk dengan sempurna pada fetus. Oke. Ini kalau imunoglobulin D itu paling sedikit dalam
dalam serum ya, tapi walaupun dia sedikit dia juga bermakna. Jadi jangan dianggap tidak ada. Oke, selanjutkan. Immunoglobulin E ini satu paket dengan eosinofil. Kalau terjadi infeksi tadi ya, dia akan tinggi dan rilis sekali. Baik, sampai sini saya lanjutkan pada antigen. Nah, antigen adalah benda asing yang dianggap asing oleh tubuh apabila masuk ke dalam tubuh akan merangsang zat kebal atau antibodi. Prosesnya tadi sudah saya ceritakan, jadi ada masuk proteinnya, kalau yang tadi ada yang kompleks karbohidratnya bahkan bisa dikenali ini, tapi biasanya kalau spesifik adalah kompleks proteinnya dikenali. Nah ini ya, antigen poten ini dia bisa mengenali kompleks protein, nukleoprotein, lipoprotein, glikoprotein, polisakarida tertentu, bagian fragmen mitokondria. Ya, kan semuanya protein ya. Jadi paling banyak nukleoprotein, protein karena protein itu akan dari DNA, RNA akan mengenali dia bisa dikenali struktur makhluk ini bisa dari DNA dan RNA. Jadi kalau ada sel gitu ya, kita nggak tahu itu selnya manusia atau tidak, ada DNA dan RNA-nya. Ini apa selnya kucing atau nah itu bisa diketahui dari susunan DNA dan RNA-nya. Dan itu dari protein. Maka protein itu sangat penting bagi kesehatan, terutama pembentukan wajah. Oh enggak penting ya. Nah ini mempunyai disebut determinan epitop ya, satu lebih dikenal antibodi. Ya, setiap determinan hanya dikenal oleh satu jenis antibodi. Antibodi dan determinan musuh ambil lakoni ini termasuk model-model yang setia. Jadi satu musuh satu lakon. Ya, jadi satu musuh satu hero. Ya, one enemy one hero di sini. Jadi ini hero-nya nggak selingkuh nih, enemy-nya juga nggak selingkuh. Ya, nanti kalau hero-nya A ya ketemunya sama musuh A nggak. Terus aku kepingin ketemu si musuh B nggak. Jadi ini memang sudah setia. Ya, jadi antigen pun ini setia terhadap enemy tertentu. Bayangkan. Jadi kalau kalian yang manusia kelintisan nggak malu sama antigen, sama imunogen ini ya. Baiklah. T-dependent ini ya melibatkan sel T helper, masih ingat tadi ya, sel T helper itu tugasnya seperti apa ya, terutama antigen protein. Ya. T independent ini bersifat non protein ya. Auto antigen ini ya tidak respon karena ini. Nah, oke, imunogenitas dan antigenitas ini ya. Zat antigen ya, makin asing makin bereaksi terhadap imunologi. Jadi kalau dia ini adalah yang sangat aneh sekali ya, yang sangat kalau ada sesuatu yang asing dia akan langsung beresponsif sekali untuk segera membentuk antigen sehingga langsung bisa ditangani. Ini seperti ini ya. Makin besar makin antigenik, makin kompleks makin antigenik, makin mudah larut makin antigenik, makin kaku makin antigenik. Ya, jadi ini semakin spesifik, makin bagus pekerjaannya, semakin cepat dan akan membuat enemy yang datang baik virus, bakteri, jamur itu tidak dapat mengeluarkan racunnya sehingga efeknya terhadap tubuh pasiennya akan menurun. Faktor host ini ya, kalau di bawah 3 tahun dan di atas 4 tahun, biasa 40 tahun makin bereaksi ya, status nutrisi, nah seperti ini ya. Cara masuknya, jadi ini adalah yang faktor-faktor mempengaruhi kemampuan imunologi atau terbentuknya antigen dari antigennya sendiri. Kemudian faktor hostnya ya, yang menerima. Kalau anak di bawah 3 tahun itu juga berbahaya, di atas 40 tahun juga berbahaya ya. Jadi kenapa seperti jenengan ini ya, ada penelitian kemarin berhubungan dengan COVID ya. Kenapa kok yang berisiko itu adalah anak di bawah 10 tahun dan orang-orang di atas 50 tahun karena berhubungan dengan ini. Ya, kemampuan imunologi untuk melawannya. Dan kedua adalah kalau ada postmorbidnya, kalau ada penyakit bawaannya.
Ya, bukan berarti di antara usia 10 sampai 50 itu aman ya, tetapi memang nanti Anda akan mempelajari badai sitokinin. Badai sitokinin itu terjadi ketika ada respon yang terlalu berlebih dari tubuh. Sebetulnya dia maksudnya untuk menghancurkan bakteri, tetapi yang keluar adalah imun yang ekstrim tadi, yang terlalu agresif sehingga dia nggak peduli yang dibunuh adalah virusnya, dia juga membunuh sel-sel yang sehat. Maka dari itu kematian terbanyak karena pada usia non postmorbid, non morbid pada penyakit COVID itu karena adanya badai sitokinin yang merusak parenkim paru sehingga dia juga ikut rusak. Jadi karena ini si COVID itu sebenarnya nebeng, sebenarnya di paru ya, kemudian respon imunnya terlalu berlebih, akhirnya hancurkan. Yang dihancurkan ternyata bukan si COVID-nya aja, tetapi sel-sel sehat di parenkim yang ada di paru sehingga rusak parunya. Nah itu karena adanya badai sitokinin. Nah itu penanganannya benar-benar jangan sampai terjadi badai sitokinin. Jadi kalau umpama sudah usia itu terjadi sesak nafas sudah langsung dibawa karena resiko badai sitokininnya itu sangat besar. Karena saking sehatnya dia ada pencetus sedikit dia memberi perlawanan yang ternyata perlawanan itu merusak sel yang sehat. Status nutrisi ya ini sangat, ini mungkin sudah menjadi pengalaman jenengan ya. Jadi kalau flu nggak usah dah minum obat flu sembarang kali ya. Sudah makan yang banyak, istirahat yang banyak, dia akan menurun. Jadi memang dari faktor host, kalau memang virus-virusnya itu virus-virus yang tidak mempunyai jarak perusak yang sangat besar, dengan hanya memperbaiki nutrisi, istirahat, dengan meningkatkan kemampuan sistem imun, dia akan terbentuk sendiri kekebalan sendiri. Nggak usah kita minum obat yang antivirus lah, antibiotik lah, atau anti jamur lah. Nah itu nggak usah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, cara masuknya di sini ada dosis, banyak virus yang masuk, jalan masuknya ya lewat oral dan parenteral itu lebih kuat karena antigen langsung kontak dengan imunokompeten. Bentuknya ya, kemudian jadwalnya apakah diberikan sekali atau booster. Booster itu ulangan ya. Kalau tadi saya jenengan. Nah, sampai sini ada yang perlu didiskusikan? Oh tidak ya, terima kasih. Sangat sekali. Saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah apa ya? Oh ini, reaksi autoimun. Nah, saya lanjutkan pada reaksi autoimun. Oh, cukup sedikit ya. Nah, ini adalah reaksi autoimun. Loh, mungkin reaksi autoimun. Sebentar. Maaf. Reaksi. Oh ini. Nah, saya lanjutkan pada reaksi autoimun. Oke. Nah, ini teori-teori autoimun, ada teori antigen atau hidden antigen ini ya. Ada antigen yang rilis atau keluar karena saluran anatomik tak pernah berhubungan dengan sistem imun. Biasanya antigen sperma, lensa mata, dan saraf pusat. Nah, ini antigen sperma ada. Nanti pada kasus infertilitas, nanti jenengan ingat-ingat bahwa antigen sperma ada. Ya, jadi ketika suami istri ternyata dua-duanya itu diperiksa itu normal, dua-duanya tidak ada masalah. Tetapi setelah terapi dia nggak bisa punya anak, akhirnya mereka memutuskan bercerai. Setelah menikah dua-duanya ternyata bisa punya keturunan. Nah, ini
ada salah satu antigen sperma. Selain untuk infertilitas, pada keadaan ada namanya keracunan kehamilan, pada nanti di maternitas itu ada disebabkan oleh antigen sperma. Itu hanya intermezzo aja ya, intermezzo, tapi itu memang benar, itu ilmu ya. Saya lanjutkan lagi. Ini ya, bila sawah rusak dapat timbul penyakit autoimun ya. Jadi seperti ini ya contohnya, lebih mudahnya di sini mata itu ya, di mata itu ada pelindung sawar. Jadi ada mukosa yang melindungi bagian. Sehingga cairan mata itu tidak jalan-jalan ke daerah keluar orbital. Ya. Kalau dia keluar dari orbital, oleh sawar otak dianggap benda asing. Akhirnya memang benda asing karena karena otak punya yang agak, tubuh kita agak egois ya kadang-kadang ya. Jadi ada kasus-kasus, jadi ada mata kemudian mungkin terkena apa ya, hantaman sehingga aqueous humornya itu aqueous humor. Jangan sampai nggak tahu aqueous humor. Aqueous humor itu ya dia yang mempertahankan bentuk tekanan bola mata sehingga tidak kempes, tadi tetap bundar. Itu aqueous humor, itu berupa cairan. Ada aqueous dan vitreous humor, ada dua. Aqueous itu cairannya, vitreous itu seperti bulatan, seperti bukan daging lah, seperti gumpalan. Dia yang menyebabkan bentuk mata itu tetap bundar. Kenapa nggak segitiga, lonjong? Nah itu karena memang ada aqueous dan vitreous humor. Pada kejadian ada trauma, kecelakaan, kebentur, akhirnya si aqueous humornya itu dikit nggak banyak-banyak, karena dia bisa dicemurkan, nggak sampai bola matanya kempes, enggak, cuma keluar karena nanti dia akan diproduksi lagi kan, dia keluar, akhirnya jalan-jalan keluar orbital, masuklah dia ke cairan ini spinal cord. Nah, oleh spinal cord, walaupun itu anggota tubuhnya, anggota satu tubuh, tapi karena dia dianggap kamu ini siapa kok ada jalan-jalan di sini. Nah, akhirnya dibentuk antibody. Nah, karena antibody tadi membentuk, menyerang, dia akan berusaha menghancurkan aqueous humor yang jalan-jalan ke spinal cord tadi, jalannya ke spinal fluid tadi, jalan-jalan dihancurkan. Nah, karena sawar di daerah atau lapisan di mata tadi itu masih lubang karena adanya trauma, sehingga aqueous humor kan sampai keluar, harusnya kan nggak boleh keluar karena dia harus tetap di pinggir di situ. Akhirnya dia masuk itu imunologi ke situ untuk menghancurkan aqueous humor. Nah itu contohnya, salah satu pembentukan contohnya ini. Teori definisi imun, ini hilangnya self tolerance mungkin disebabkan oleh adanya gangguan sistem limfoid. Ini ya, misalnya pada usia lanjut atau dia kurang dari 3 tahun, dia belum matur, tua itu gangguan sistem limfoid atau proses degeneratif usia lanjut ya. Tapi kalau kurang dari 3 tahun itu karena dia sistem imunnya belum matur. Ini determinan antigen baru ya. Nah, ini biasanya karena ada biasanya pada rematoid ya, pada orang-orang rematik. Nah, ini akan timbul antigen baru yang menyebabkan dia lebih sensitif terhadap protein tertentu sehingga antigennya akhirnya dia berisiko terjadi rematoidnya bertambah parah. Ini ya. Ini reaksi silang ini ya. Ini ya, jadi ini ada hasil kolaborasi antara bakteri dan imunoglobulin dan sistem imun untuk merusak sel-sel miokard jantung. Bukan dia bekerja sama, dia nggak bisa mengenali bahwa karena dia terlalu sering berkenalan dengan bakteri yang ada di situ, sehingga dia nggak tahu selain melawan bakteri itu dia juga merusak otot jantung. Ini biasanya sering terjadi pada anak-anak dengan atau penderita miokard karena demam. Ini virus sebagai pencetus autoimun, ini ya. Contohnya ini ya, terutama menginfeksi sistem limfoid dapat. Nah, ini biasanya virus-virus yang menginfeksi sistem limfoid. Nah, ini etiologinya bisa senyawa ya. Ini etiologinya bisa jangan baca ya. Keturunan ya, keracunan imun. Nah, itu ya. Sampai sini
Belum saya ya tadi ya. Saya lanjutkan pada reaksi autoimun. Sudah ya. Nah, ini adalah reaksi hipersensitivitas. Saya lanjutkan pada reaksi sensitivitas. Oh, berarti yang tadi belum share ya, enggak apa-apa, nanti jenengan baca aja ya tadi keterangannya. Nanti saya masukkan PPT-nya. Ya. Ini reaksi hipersensitivitas atau alergi ya, ini ya. Nah, ini adalah reaksi yang tidak diinginkan atau kerusakan, ketidaknyamanan, kadang-kadang bisa terjadi fatal bahkan sampai gangguan nafas ya, sehingga menimbulkan pasien berada dalam keadaan gawat darurat ya akibat sistem imun yang normal ya. Antigen yang memicu alergi menyebabkan alergen ini ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi ada alergen, kemudian dikenali oleh imun, nah kemudian akhirnya dia membentuk antibodi ya, tapi dia antibodinya terlalu invasif, merusak ya. Terus kemudian untuk yang jagani juga tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga terjadi seperti ini ya. Ini biasanya alergi yang dapat mempercepat sistem imun. Ada tanaman beracun, hati-hati ya. Animal dander, ya nggak selalu sama ya. Ini mungkin di sini gambarnya kucing. Bagi orang lain nyenengin, tapi ada yang orang yang terkena bulinya kucing bersin seumur hidup ada. Maksudnya kalau ketemu kucingnya, kalau kucingnya pergi ya enggak. Polen yang latek, ini alergi latek. Nah ini saya sendiri alergi latek. Jadi kalau saya melakukan, tapi nggak ekstrim karena saya dulu awal saya ekstrim ya, karena tadi ada ya itu ya imun yang bisa didapat. Nah itu akhirnya saya berusaha sering pakai latex supaya tidak terjadi respon autoimun yang berlebihan. Tapi tetap saja kalau saya lebih dari beberapa menit harus dilepas karena nanti panas, gatel, dan rasanya kebas. Ya, itu bukan dibuat-buat ya. Karena saya juga nggak nyuruh, kamu alergi latex gitu nggak. Ya. Terus kemudian ini injeksi gigitan ya, bisa medikasi, bisa BI ya. Ini juga termasuk produknya. Ada orang yang alergi minum madu, bukan alergi di madu ya, alergi konsumsi madu ada ya. Terus ada yang alergi makan ininya, si tawonnya itu ya. Nah, medikasi ya. Nah, ini tadi saya katakan ya. Kenapa alergi madu, Bu? Madu kan sehat, tapi kan madu tinggi proteinnya. Nah, nggak semua orang menerima, tubuhnya menerima struktur protein yang dihasilkan oleh si lepah, si B ya. B ya. Kemudian AB, enggak ya. Terus kemudian ini nuts. Nah, ini kacang, karena protein pada kacang ini juga kompleks ya. Pada beberapa orang tertentu, kacang itu membuat dia akan mengalami shock sampai ke shock neurologis. Nah, ada dua ya, bisa ke shock neurologis, bisa anafiletik di sini. Ya, kita tergantung dengan apa yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Das, mol, animal, tendernya, bulu-bulunya kucing, padahal kucing lucu. Ya. Hipersensitivitas ada beberapa tipe. Tipe 1 ini ya. Jadi orang alergi itu nggak langsung, kadang langsung minum, langsung geradaki sama enggak. Ada yang memerlukan waktu 15 sampai 30 menit. Jadi baru sekarang ya ketemu sama teman saya, mungkin saya alergi sama teman saya, besoknya langsung gabak 12 jam, nanti sore gabakan bisa itu ya. Itu berarti hipersensitivitas tipe 1 atau sekarang makan udah nanti malam baru gatelan. Nah, itu bisa ya. Hipersensitivitas tingkat 2. Nah, ini melibatkan organ dan jaringan ya. Biasanya akan lebih lama ya. Jadi dia harus minum obat anti inflamasi dan imunosupresif supaya tidak menimbulkan masalah atau gangguan kesehatannya lebih ekstrim. Ini tipe 3 ini ya sudah melibatkan berbagai organ sampai ke ginjal, lupus, nefritis, paru, semuanya ya.
Ini terjadi 3 sampai 10 jam setelah terpapar antigen ya. Ini ya, mediatornya sudah banyak rilis antara IgG-M, IgG-A-G ya. Nah, ini yang tipe 4 ya, ini juga harus ini ya. Tipe 4 ini biasanya 48 jam setelah injeksi. Jadi untuk tipenya lambat. Jadi kalau untuk melihat apakah dia alergi atau tidak itu butuh waktu paling nggak 48 jam. Nah ini ya, ini karakteristiknya. Kalau tipe 1 inilah IgGE, kalau yang rilis yang tipe 2 IgG sama IgGM, tipe 4 itu malah nggak ada yang rilis ya. Tetapi jaringan organ yang dilibatkan lebih besar. Eritema, undulasi, monosintemofit, dan hasil anunya lebih spesifik. Ya. Ini anafileksis ya. Nah ini shock anafileksis ya, bisa sampai shock ya, bisa neurologis. Ini prosesnya seperti ini ya. Gampangannya Anda bisa melihat di kulitnya. Sedangkan kulitnya itu adalah gambaran awal. Kita nggak tahu di daerah otot-otot pernafasannya dia juga akan mengalami spasme. Nah jadi kalau ketemu orang sudah alergi ya, alergi makan udang alergi, apalagi batuk-batuk. Nah itu kita sudah harus waspada nih. Ini jalan nafasnya aman nggak ya? Jangan hanya habakan nggak apa-apa aman. Kalau dia bereaksi dengan zat-zat alergen, hati-hati. Kita harus waspadai resiko terjadinya shock anafileksis seperti ini. Ya, jadi kadang kita kelihatan, atau ngombe banyu, abang marengan. Nah itu kita langsung harus waspadai. Gimana kok shock gara-gara spasme pada saluran pernafasan. Itu harus hati-hati. Predisposisinya bisa sifat alergen, jalur pemberian obat atau stresornya seperti apa, lewat atopi, kesinambungan paparan alergen juga. Nah ini ya golongan alergen bisa makanan, obat-obatan, sengatan serangga dalam arti yang sebenarnya sama latek. Nah ini ya. Udang, kepiting, kerang, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian ya, buah beri, putih telur, susu. Ini rata-rata adalah protein-protein hewani dan nabati. Oke, biasanya karena kompleksnya struktur proteinnya, tubuh kita kadang-kadang tidak bisa mengenali dengan baik atau mengenalinya sebagai alergen, bukan sebagai sesuatu yang bagus. Penisilin obat-obatan ya, maka dari itu nanti kalau jenengan ketemu sama pasien dilihat gelangnya. Ada gelang merah, ada gelang kuning, nah, bukan pink, hijau, biru, muda itu biasanya pengenal pasien. Nanti ada ungu, merah, hitam, kuning. Nah itu nanti ada obat-obatan dia alergi obat apa, itu harus dilihat alergi makan apa. Jadi kalau kita memberikan asuhan keperawatan, jangan langsung Bapak lebih bagus ini ya contohnya yang saya sering sekali saya pernah menangani pasien di rumah rawat luka ya, kebetulan rawat luka sih. Oke ya. Jadi saya ketemu pasien rawat luka, dia itu pos operasi ini absesnya itu ada di daerah femoralis ya, cukup besar, kedalamannya 5, terus kemudian ke sampingnya itu 10 cm lebar itu ya. Itu saya harus merawat lukanya dan dia masih memproduksi pes ya. Sudah dikasih dokter, terus kemudian dia bisa sudah dioperasi kebetulan ke saya, terus saya rawat luka. Rawat luka kan kita ya merupakan lahan kita, maksudnya kita boleh rawat luka. Saya melakukan rawat luka karena saat itu saya menggunakan modern dressing ya, jadi saya tidak menggunakan apa-apa, hanya NS dengan karena dia masih ada pesnya, saya pakai Avasel, saya masukin Avasel, oke. Karena saya waktu dia datang, dia sudah 3 hari rawat luka, lukanya tuh masih basah gitu. Terus dalam 3 hari lukanya operasi kok kayak gini ya, saya gitu. Kok kurang akhirnya saya memberikan terapi, kamu makan makanan protein hewan. Nggak punya alergi, dia bilang nggak punya. Ya. Nggak punya alergi, nggak punya. Udah makan sebanyak mungkin sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan hanya makan tempe tahu, karena pada makan molekul protein pada protein hewani dan nabati itu lebih cepat lebih cepat sebetulnya secara teori lebih cepat kita
yang hewani lebih cepat kita adaptasi daripada yang nabati. Kamu makan ini, Dek. Kamu makan ini ya. Nanti saya kembali, dia kembali, ternyata timbul baru, abses baru, hampir timbul abses baru. Terus hanya, kamu makan apa sih? Loh, katanya suruh makan ayam. Nggak gatel? Enggak, gitu ya. Saya pikir-pikir, oh iya, reaksi alergi kan hipersensitivitas 1, 2, 3, 4. Ya, nggak semuanya langsung menimbulkan gatal ganas. Itu akhirnya saya suruh berhenti makan protein hewani dalam bentuk apapun. Terus gimana? Ya udah, gantiin susu, gantiin protein nabati semuanya, pokoknya dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, alhamdulillah yang tadi mau timbul abses nggak jadi. Terus habis itu lukanya cepat sembuh. Nah, kadang reaksi hipersensitivitas itu nggak berbentuk gatal. Kadang-kadang timbul abses baru dan sebagainya itu. Jadi terhadap pasien kita harus komunikasi dan ingat untuk penyembuhan luka dan sebagainya macamnya, makanan itu, nutrisi itu adalah salah satu poin yang penting. Jadi perawat itu harus benar-benar tahu bagaimana memberikan diet yang tepat bagi pasien. Kadang kita mau, udah makan daging aja nggak apa-apa, ternyata orangnya alergi daging. Dia juga nggak sadar. Nah, itu makanya kita harus hati-hati terhadap safety pasien. Ya. Jadi ini obat-obatan. Karena juga ada orang-orang yang alergi pada penisilin, seperti ada orang yang alergi asamifenamat. Nah, itu kita harus tanyakan. Maka dari itu kalau jenengan ketemu pasien, mesti ditanya nama dan bla bla bla, punya alergi, punya riwayat alergi apa saja, obat apa, makanan apa. Nah, itu atau bahan apa? Bahan itu bisa dari baju dan sebagainya, ya. Nah, ini bisa ke media kontras intravena, ya. Transfusi darah, hati-hati ya. Bisa saja ada kasus dulu di rumah sakit transfusi darah. Tidak ada dia sudah di plasmanya sudah dites ya, resusnya sama, golongan darahnya sama. Ada yang tetap alergi. Nah, kalau terjadi seperti itu caranya gimana, Bu? Maka dari itu kalau kita mau transfusi darah, pertama itu harus dilihat ya, itu benar nggak untuk orang ini, golongan darahnya sudah benar apa enggak, resusnya benar nggak, registasinya benar nggak, terus kemudian masukkan pelan-pelan. Nah, selama itu kita harus observasi, nggak ditinggal. Saya ya Bu ya, nggak tinggal nggak apa-apa, tahu pasiennya kita ketemu sudah shock. Hati-hati. Jadi harus kita periksa ada gatal nggak Bu, kalau sudah ada gatal langsung matikan. Walaupun itu sudah registernya benar, semuanya benar, karena ada beberapa orang yang memang alergi terhadap sesuatu yang asing dimasukkan dalam tubuhnya. Walaupun secara teori itu sudah sesuai, Bu. Resusnya benar, golongan darahnya benar, registrasinya benar juga wong iku. Dan itu sudah kedua kalinya. Yang kemarin nggak apa-apa. Belum tentu setiap respon, setiap waktu itu bisa berbeda. Oke? Cuaca dingin, latihan fisik, termasuk nggak punya uang itu bisa menyebabkan alergi. Ya, ini adalah perjalanan shock anafilasis ya. Nah, ini adalah uji untuk mengetes alergi atau tidak. Kadang soalnya kita nggak tahu, kita berpersepsinya, oh alergi paling bandeng, ikan laut. Nah, ternyata ada orang-orang yang alergi terhadap hal-hal yang malah nggak masuk akal. Nah, itu ya, ini contohnya tes alergi ya. Jadi dicukiti itu, ini panas semua sih. Saya pernah itu. Dan ternyata saya alerginya tuh lucu sekali. Saya tidak alergi seafood aneh-aneh, Pak, alergi mah bandeng, pisang, tepung, nah itu tapioka itu yang malah saya alergi, kan lucu banget. Nah tapi ya itulah tubuh saya. Nah jadi kadang kita nggak bisa mengebiah-uyah, oh alergi itu seafood pasti ya, seafood pasti. Terus telur, ayam, kita selalu mempertanyakan itu, telur, ayam, seafood. Padahal ada orang-orang yang alergi buah pisang. Saya itu alergi buah pisang, bayangkan. Habis itu alergi tepung-tepungan. Ya bayangkan. Terus aku malah nggak tepung opor ya pada bahasa sekarang ya. Terus kemudian itu ya, kalau positif seperti ini, nah nanti ada bagian dua itu kontrol. Ada yang satu itu kontrol, ada satu. Ini selain ini ada satu kontrol. Nah kalau dia masuk dalam kontrol itu, dia berarti sudah asma. Ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Tanda dan gejala klinis ini ya, gejala klinisnya ya. Ini tanda gejala klinis yang kelihatan di kasat mata. Hati-hati pada pernafasannya, ya. Nah ini ya.
Ini bukan bukan pakai blush on yang model Momoko yang hanya di bawah mata, enggak. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kelihatannya di depan seperti ini, tetapi di sini sudah mengalami spasme pernafasan. Itu yang paling sering fatal pada pasien. Ya. Gastrointestinal, kontraksi uterus. Nah, sampai sini. Baik, sampai sini saya akhiri. Maaf tadi kayaknya video yang kedua, PPT yang kedua saya hanya ngobrol tok, nggak ke-share ya kayaknya. Nanti jenengan bisa saya share ini, nanti jenengan bisa baca sambil mendengarkan suara saya doang, sambil lihat saya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini cukup panjang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kenapa kok saya karena panjang, nanti kalau cuma Zoom 2 jam untuk ya, ada lagi nanti masih ada termoregulasi dan sebagainya macamnya. Insya Allah dalam minggu ini saya upload videonya, jadi nanti kita Zoom, kapan Zoom-nya akan saya masukkan alamat-alamatnya, kita tinggal tanya jawab materi yang saya masukkan ke YouTube. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerelaan jenengan menonton video ini ya, yang dengan durasi yang alhamdulillah ya cukup lama. Saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.